saya selama ini anggaran untuk riset penelitian teknologi itu masih kurang Pak untuk kedepannya. Jadi saya rasa itu juga pengadaannya cukup urgent juga untuk pengadaan yang berkelanjutan gitu intinya. Kemudian juga bisa pengadaan kan untuk dalam jangka untuk mengatasi COVID ini mungkin juga bisa pengadaan gedung laboratorium untuk memaksimalkan percepatan menghasilkan vaksin itu, Pak. Dan waktunya. Gimana, Pak? Waktunya kapan? Jadwal pengadaan. Jadwal pengadaan bisa dilaksanakan karena T-1 sekarang 2020 berarti dimulai di Januari, Pak, untuk agar lebih cepat, lebih baik gitu, Pak. Oke, kok Januari itu baru mulai proses pengadaan atau kegiatannya sudah dilaksanakan? Biar lebih konkret ini. Kan tadi Ibu Menteri menyampaikan usulannya akan mengadakan alat-alat laboratorium untuk riset. Nah, alat itu bisa digunakannya kapan? Berarti kita bicara bahwa alat itu sudah diterima oleh Kementerian Riset. Itu kapan? Nah, menghitungnya kemudian kalau kita menggunakan pihak ketiga, berarti kan harus proses lelang dulu misalnya. Nah, lelangnya dilakukannya kapan? Barang itu akan datang dan bisa digunakan kapan? Kan pengadaannya dilakukan dengan lelang ya, Pak. Iya. Berarti lelang itu baru bisa dilaksanakan di bulan Januari dan kemungkinan dijadwalkan untuk datang alat laboratoriumnya dilaksanakan di bulan Februari. Oke. Baik, masih ada tambahan lagi? Mungkin anggarannya bisa dianggarkan 5 miliar untuk alat laboratorium. Oke. Gitu, Pak. Jadi yang diusulkan itu alat laboratorium saja atau plus tadi ada bangunan kalau saya nggak salah. Iya, Pak, benar. Makanya yang 5M ini hanya untuk alatnya saja. Iya, Pak. Pengadaan alat laboratorium untuk riset vaksin, Pak. Terus bangunannya untuk apa dan kapan dilakukan? Kalau bangunan sepertinya dibutuhkan lebih cepat karena prosesnya kan pasti lama, jadi mungkin bulan Juni, Pak. Bulan Juni baru dibangun maksudnya? Juni itu Yang berdiri? lelang itu bisa dilaksanakan di Oh, baru lelangnya Iya, ya. Pak. Oke. Lelangnya bulan Juni ya. Ini loh, ini kan berandai-andai tapi harus konkret. Sekarang kan sudah bulan Oktober. Ya kan? Oktober. Oh iya, Pak. Jadi arahan Presiden tuh di Januari yang lalu gitu. Kita berandai-andai sih untuk 2021. Dan meskipun berandai-andai tapi kalau membuat proposalnya itu harus konkret nih. Biar nanti kita lebih mudah waktu kalian sama-sama kita nanti membuat tower RAB kontrak itu sudah punya bayangan gitu. Karena kita sudah saling diskusi dulu. Oh ya, Pak, maaf, Pak. Berarti lelang diperkirakan harus mulai bulan November 2020, Pak. Oke. November 2020, kemudian dibangunnya harapannya kapan? Bangunnya, pelaksanaannya itu kalau kontrak biasanya kalau mulai Januari ya, Pak. Jadi Januari. 1 tahun atau 2 tahun atau lebih? Diperkirakan 1 tahun. Oke. Berapa lantai kalau boleh tahu? Karena menurut saya itu khusus untuk laboratorium saja, jadi mungkin tidak terlalu besar ya, Pak.
Oke. 5 lantai mungkin. 5 lantai? Ya. 5 lantai, dan menurut Bu Menteri 1 tahun cukup ya? Insya Allah, Pak. Baik, terima kasih. Nah ini untuk yang lain juga ya, gini, kita berandai-andai sih, tema saya nanti biar kalian juga itu kan lulus, kemudian kalian bekerja, tugas kalian diminta untuk membuat KK dan RAB itu lebih konkret, lebih real gitu, dan langsung bisa diterapkan. Nah sekarang saya nggak ngomong soal benar atau salah ya, tapi saya hargai keberanian untuk berpendapat, itu aja sih. Sekarang untuk Ibu Muslikah dipanggil siapa Ibu? Ibu Muklisah ya. Ini kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, Presiden menginginkan bahwa 2021 kondisi Indonesia itu menjadi lebih sehat. Oke, itu adalah kondisi yang diinginkan, ya. Nah, kalau kondisi yang diinginkan di tahun 2021 Indonesia itu menjadi lebih sehat, kemudian kita datangkan alat laboratorium untuk riset untuk COVID di tahun 2021, berarti kan setelah itu baru akan dilakukan riset, ya. Nah, kemudian hasilnya ketahuannya kapan? Bisa dihasilkan di tahun 2021 juga kan? Yang gini, ya kan? Intinya gini, kalau alat labnya sudah didatangkan, sudah bisa digunakan, dan langsung dilakukan penelitian atau riset, hasilnya keluar 2021, kira-kira di tahun 2021 Indonesia sudah lebih sehat belum? Bagaimana Pak? Maaf. Kan tadi proposalnya di tahun 2021 kita akan menambah alat laboratorium. Setelah alat laboratoriumnya datang, akan digunakan untuk riset ya, untuk penanganan COVID, ya kan? Berarti kan tahun 2021 itu baru akan melakukan riset kan? Ya. Nah, hasil risetnya itu akan diterima juga mungkin di tahun 2021. Oke. Nah, kalau kemudian kita melakukan riset di 2021 setelah alatnya datang, kondisi Indonesia apakah bisa menjadi lebih sehat? Di tahun 2021 ya, kita ngomongnya 2021. Menurut saya bisa mengurangi ini Pak, bertambahnya penyebaran itu tadi COVID. Jadi menurut saya bisa Indonesia menjadi lebih sehat. Oke. Kembali lagi ya, kita kan berpikirnya logis nih. Sekarang kita masih dalam kondisi banyak yang terpapar COVID, ya. Dan yang urgent kan berarti kita perlu apa nih? Perlu vaksin, ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana caranya agar Indonesia di tahun 2021 sudah menjadi sehat, kan 2021 loh ya, bukan 2022. 2021 Indonesia. Artinya berarti dari Kementerian Riset dan Teknologi itu melakukan riset agar di tahun 2021 sudah menemukan vaksin COVID, gitu misalnya ya kan. Tapi kalau kemudian mendatangkan alat laboratorium, setelah alatnya datang, baru kemudian dilakukan riset, kan kita juga belum tahu nih, alatnya bisa digunakan untuk riset itu enggak, hasilnya apa, kapan, itu kan belum tahu. Jadi kita bicara mengenai waktu nih, bahwa kalau kita bicara mengenai 2021, inginnya Indonesia sehat, berarti barangnya itu urgent. Kalau alat laboratorium memang betul, dan bisa jadi tidak seurgent kalau misalnya yang dibutuhkan adalah vaksin atau obat untuk penanggulangan COVID. Begitu kira-kira ya. Saya tidak, ini aja sih, kita diskusi saja mengenai urgensi tadi, bahwa kalau kita bicara mengenai Indonesia sehat, kalau dugaan saya nih ya, dugaan saya, kan diskusi.
Begitu alat laboratoriumnya datang, gedung labnya itu dibangun, kan gedungnya labnya kan dibangunnya baru mulai bulan Juni dan 5 lantai. Nah, pengalaman membangun gedung 5 lantai itu nggak cukup 1 tahun, sehingga bisa artinya bahwa gedung itu kalau misalnya gedungnya untuk riset atau untuk lab bisa jadi selesainya baru di tahun 2022. Nah, kalau permintaan presiden itu spesifik 2021, gedungnya selesai 2022, berarti kan gedung itu juga tidak menjadi urgent. Gitu. Itu sih komentar saya aja sih ya, kan kita bukan presiden dan bukan menteri nih. Paling nggak gini, kalian menangkap maksud saya, bahwa kalau kita membuat sesuatu itu harus yang konkret, harus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Gitu. Jadi artinya bahwa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Ristek ini betul, tapi mungkin belum sekarang, tapi jangkanya mungkin jangka menengah, tapi tidak urgent banget gitu loh. Karena kalau kita bangun gedung, punya 5 lantai, dibangunnya selesai 2022 atau 2023, sudah terlewat, karena Pak Presiden mintanya spesifik tahun 2021, gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Kita kan ngomong soal mengenai waktu juga, jadwal kan mengenai waktu, ya. Tapi terima kasih ini Mukisa sudah mulai memancing, siapa tahu ada teman lain yang akan share ide-idenya. Ada yang mau coba? Saya mau coba, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Saya Fatia, Pak. Fatia, silahkan Fatia. Ya, Pak. Jadi sesuai arahan Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi 2021 yang positif, maka saya sebagai Menteri Koperasi dan UMKM ingin mengadakan kegiatan, Pak. Jadi saya itu rencananya mau melakukan pengadaan jasa, yaitu jasa lainnya di jasa pelatihan UMKM. Untuk lebih detailnya, jadi kan untuk sekarang ini UMKM itu jatuh ya Pak perekonomiannya. Untuk membantunya, maka Kementerian Koperasi dan UMKM merencanakan untuk melatih para pelaku UMKM ini untuk melek digital gitu Pak. Jadi mereka nanti bisa beralih dari jualan offline ke online dan juga untuk melakukan transformasi dan inovasi dari produk yang dihasilkan mereka yang bisa dipasarkan secara luas tanpa terkena dampak dari pandemi ini. Lalu untuk detail kegiatannya Pak, saya berencana untuk melakukan secara bertahap. Jadi saya berencana untuk melihat outcome-nya dulu. Jadi nggak langsung semua UMKM di seluruh Indonesia mendapatkan kegiatan ini. Nah, untuk yang tahap pertama, saya merencanakan untuk melakukannya di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat selama 2 bulan. Tapi nggak setiap hari dilakukan pelatihannya itu. Saya hanya melakukannya seminggu sekali, jadi total ada 8 kali pertemuan. Untuk jasa honor pelatihnya sendiri, lalu transportasi, uang makan, sewa gedung untuk pelatihannya, lalu pengadaan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain, saya perkirakan untuk jangka waktu 2 bulan itu membutuhkan anggaran sebesar 10 miliar yang didapatkan dari APBN. Sorry, tadi saya mungkin nggak dengar ya. Dilakukannya dengan pengelola atau dengan penyedia? Oh iya Pak, belum saya sebutkan. Jadi pengadaannya swakelola Pak, dari Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri. Oke, jadi kurikulum ya. Diklatnya dilakukan oleh Kementerian Koperasi sendiri ya? Betul Pak. Pengajarnya juga ada? Ya? Iya betul Pak. Jadi dilakukannya bulan depan Pak, November dan Desember. Oke, nah kalau bulan November Desember, Presiden kan arahnya untuk 2021. Betul Pak. Nah berarti pakai anggaran tahun berapa dong? Pakai anggaran. Kalau tadi Presiden kan menyampaikan kebijakan itu, arah kebijakannya untuk tahun 2021. Ya, nah setelah Presiden menyampaikan arahan di bulan Januari 2020, kemudian membuat renja untuk tahun 2021. Nah renja 2021 itu
selanjutnya akan menjadi RKKL 2021. Nah, RKKL 2021 itu berlakunya pada tanggal 1 atau 2 Januari 2021. Nah, kalau Bu Menteri Fathia mengatakan mulai dilaksanakan pada bulan November, berarti itu arahan presiden yang mana tuh? Oh, berarti baru bisa diadakannya tahun depan ya, Pak? Iya, kan memang arahnya untuk 2021. Oh, baik, Nah, Pak. berarti gini, kalau misalnya katakanlah itu bukan bagian dari 2021, tapi kemudian Menteri Koperasi sudah mencuri start menggunakan anggaran 2020, maka prosesnya adalah Menteri Koperasi harus melakukan revisi anggaran tahun 2020, sebagian dialihkan atau dipindahkan dari kegiatan yang tadinya bukan untuk diklat menjadi diklat. Atau misalnya sudah punya kegiatan diklat, diklatnya ditambahkan untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sudah dilakukan persiapannya dari tahun 2020. Itu kira-kira. Ya. Komen saya kira-kira begitu. Nah, ini karena waktu juga nih ya, sudah 4.13 di jam saya. Siapa tahu masih ada satu lagi, boleh nggak cowok yang sharing? Tadi ada 2 cewek, ada satu cowok yang mau share, siapapun boleh. Kalau nggak ada cowok, cewek juga nggak apa-apa. Permisi, Pak. Ya. Saya Ahdan, Pak. Izin menyampaikan pendapat. Jadi kalau di 2021 harapannya saya berandai ketika saya jadi Menteri Tenaga Kerjaan. Nah, di sini kan salah satu tugasnya itu kan dia menyelenggarakan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja. Nah, di era sekarang kan memang sudah fokus pada era digital kan, Pak, dan beberapa masyarakat itu memang masih ada yang tertinggal dalam pengetahuan terkait dengan IT-nya gitu. Hampir sama seperti tadi yang dibilang sama Fathia. Nah, saya merencanakan hampir sama ada pelatihan diklat, tapi di saya fokusnya lebih ke bagaimana peningkatan skill di bidang IT, khususnya terkait sama animasi atau terkait dengan pemrograman, lebih ke seperti itu, Pak. Kenapa? Karena pada era sekarang banyakkan seperti itu, dan penggunaan aplikasi-aplikasi kan sekarang sudah semakin marak, Pak. Jadi berharap dengan adanya pelatihan itu dapat meningkatkan potensi dan skill dari masyarakat gitu. Nah, untuk pengadaannya sendiri, rencana dilakukan kegiatannya dilakukan dengan 2 cara, bisa secara daring atau dengan berlokasi di suatu tempat, di suatu lokasi. Nah, untuk lokasi ini rencananya masih di plotting di ibu kota provinsi. Jadi lingkupnya memang masih terbatas, hanya di sekitar lingkup ibu kota provinsi, dan ini dilakukan bagi masyarakat yang mereka itu memang belum mempunyai barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya ketika pelatihan terkait dengan desain kan membutuhkan komputer dengan spesifikasi tertentu. Nah, bagi masyarakat yang tidak memiliki itu kan bisa mendaftar untuk pelatihan diklat itu. Nah, kapan pelatihan diklatnya? Mulai dari bulan Februari. Oh ya, untuk pilihan pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui penyedia. Jadi untuk yang online mungkin kami akan membutuhkan bantuan untuk mensubsidi kuota bagi masyarakat yang melakukan kegiatan diklat ini secara online. Nah, bagi pelaksanaan diklat secara offline itu ada pengadaan barang dan juga jasanya, Pak. Nah, untuk pengadaan barangnya mungkin akan ada pengadaan komputer sekitar 30 untuk per provinsi itu. Jadi total ada 34 kali 30 komputer. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain komputer juga satu paket full terkait sekaligus dengan internetnya. Kemudian juga perlu untuk yang penerapan protokol seperti ada tempat cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait sama
jasanya, kami juga melakukan dengan penyedia. Nah, tendernya rencana dilakukan di akhir Desember, di awal Desember, dan perencana kami di akhir Januari itu sudah ketemu siapa yang menjadi mitra dari pelaksanaan kegiatan ini, sehingga nanti untuk pelaksanaan kegiatannya itu bisa dimulai dari pertengahan Februari, Maret, April, ya 3 bulan, Februari, Maret, April, sekitar 3 bulan itu, Pak. Baik. Baik, sorry, saya sekarang ini dulu ya, klarifikasi. Kalau tadi Menteri Koperasi, diklatnya diklat IT juga ya, kalau nggak salah dengar ya? Lebih ke ini sih Pak, bagaimana perusahaan itu bisa berinovasi, melakukan transformasi dari produknya yang tadinya nggak bisa dipasarkan secara luas jadi bisa gitu Pak. Terus juga selain itu pelatihan mengenai online shop. Iya, jadi terkait dengan IT ya, kira-kira ya? Ya, kurang lebih Pak. Ya, tadi yang disampaikan oleh ya tadi Pak Menteri apa sih? Pak Menteri Ketenagakerjaan ya. Pak Abdan ini sebagai Menteri Tenaga Kerja juga ke IT ya, lebih ke IT-nya ya. Iya, Tapi Pak. dengan pengadaan komputer ya. Nah, gini, komen saya begini, kan kita memang berandai-andai sih, jadi jawaban apapun boleh. Tapi karena di Indonesia itu memang sekarang kan tumpang tindih ya. Terus kemudian kan juga lihat bahwa pemerintah akhirnya menetapkan adanya Omnibus Law. Omnibus itu adalah bus besar yang bisa menampung semua penumpang termasuk barang. Itu omnibus namanya. Nah, itu tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Terkait dengan diklat itu di Indonesia pun juga banyak kementerian lembaga yang melakukan diklat yang kemudian tumpang tindih. Tadi yang disampaikan Fatia kan juga mengenai diklat, kemudian oleh Abdan juga mengenai diklat. Gak apa-apa sih karena kita berandai-andai. Tapi begitu nanti kita bicara konkretnya, itu nanti sudah diatur nih. Yang boleh melakukan diklat itu siapa? Menteri yang mana, tentang apa? Itu sudah ada pembagiannya. Jadi artinya bahwa waktu kementerian lembaga itu melakukan usulan, nanti oleh Kementerian Keuangan akan direview. Apakah usulannya itu tumpang tindih dengan kementerian lain atau tidak. Tapi sebelum itu juga akan dicek dulu, apakah usulan itu sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tidak. Itu akan dicek. Paling enggak saya menghargai keberanian kalian sudah memberikan ide-ide ya. Jadi hari ini di catatan saya, mohon saya nanti dikoreksi lagi ya, kembali karena salah penampilan di screen saya. Jadi hari ini yang sudah berkontribusi untuk meramaikan perkuliahan kita hari ini, membantu saya menjawab soal-soal. Yang pertama adalah Afifah, siapa ini? Afifah Fadilah, ya, Afifah Maulida, kemudian Arfandi, kemudian ada Rosi M. Hasanah, ya, kemudian ada Sana Nisrina, kemudian tadi ada juga Alvina Nur ya, yang menjawab di pertanyaan pertama ya, review dari tes formatif 2 ya. Kemudian yang barusan ini adalah Muklisa Hayuning Tias, kemudian yang kedua adalah Fatia Zia Amin, dan yang ketiga Abdan Magrisa. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Nanti silakan cek apa namanya, rekening provider kalian ya, GoPay atau OVO setelah kuliah ini selesai ya, dan ini sudah saatnya kita mengakhiri perkuliahan kita, sudah jam 4.20. Saya berterima kasih atas kontribusi dan keaktifan kalian pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf ada gangguan koneksi tadi ya. Saya sebenarnya tidak salah sih. Tadi begitu kita lagi diskusi, tiba-tiba di screen saya muncul adanya itu gangguan di Singapura gitu ya. Terus kemudian saya klik yang itu, saya kemudian di situ malah membuat apa namanya, voice saya nggak keluar. Terus tertulis bahwa ada yang mute suara saya. Nah, kemudian saya coba
saya andu-andu nggak bisa, sehingga kemudian saya harus close lagi, saya kemudian baru masuk kembali, baru bisa berhasil. Ya, karena ini pengalaman pertama saya, jadi mohon dimaklumi. Dan saya mau dibantu nih bagi kalian yang sudah lebih jago menggunakan IT, tolong saya diajarin biar kedepannya kita bisa melakukan perkuliahan dengan lebih baik. Ya, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena ada gangguan, tapi saya sekali lagi terima kasih bagi kalian sudah aktif dan masih stay sampai dengan kuliah ini berakhir. Mudah-mudahan kalian terus sehat ya, dan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Setelah ini saya akan kembali lagi share soal tes formatif 3 terkait dengan materi kita hari ini. Kemudian minggu depan sebelum kita masuk ke materi baru, kita akan kembali lagi bahas jawaban-jawaban kalian. Sekali lagi tidak dikumpulkan, tapi sebagai latihan kalian untuk persiapan nanti, tugas individu kalian adalah kuis di minggu ke-7, soal-soal terkait dengan pra UTS 2020. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Saya akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Kembali lagi, terima kasih. Dan kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, saya akan disconnect ya. Jadi silakan kan juga disconnect biar kita sama-sama menghemat pulsa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.